Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi ya di titik balik perubahan. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilmu warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo kan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Ini kita lanjutin. Bentar ya, ini dulu. Kita lanjutin obrolan kita. Oh iya, ini masih ini ya TBP ya Mas Canim ya? Iya TBP. TBP ya. Ntar dulu tak. Oke. TBP. Oke, kita langsung mulai ya. Share screen dulu. Solving. Oke ya, kita lanjut. Ego terpusat pada satu titik. Jadi ya pada satu titik itu maksudnya itu ego itu kata kuncinya dia kebersayaannya sendiri-sendiri. Jadi dengan kebersayaan sendiri-sendiri tadi, maka kemudian tuh programnya adalah mencari kesenangan. Kalau nggak dapat berarti menderita. Itu resikonya kalau kebersayaannya sendiri-sendiri. Jadi ketika dia kebersayaannya sendiri-sendiri, udahlah, hidupnya pasti survive. Pasti menderita, pasti neraka. Karena dia akan terus mencari. Dia akan selalu menuju perolehan demi perolehan. Jadi sebenarnya perolehan itu konsekuensi dari. Jadi perolehan itu cara hidup jika kebersayaannya sendiri-sendiri. Kemudian masyarakat ya, masyarakat mengalami kemajuan. Kebersayaan sendiri-sendiri ini itu tidak menguntungkan dalam perolehan kebutuhan. Dalam pemenuhan kebutuhannya, lalu mereka melakukan kerjasama, tetapi tetap dalam kebersayaannya sendiri-sendiri. Seperti itu. Ini seperti itu. Jadi semuanya itu dia dapatkan. Pada semua kemudian harus dilakukannya sendiri. Karena ketika ego itu berdiri pada posisi kebersayaannya sendiri-sendiri,
Maka kemudian tuh dia sebagai sumber, ya, dia sebagai pemilik, ya kan, sekaligus dia sebagai majikan dirinya, memajikan gitu. Jadi dia mengalami pengalaman memperoleh, dia mengalami pengalaman harus memperoleh demi bertahan hidup. Seperti itu. Kemudian fungsi pengalaman dari orang yang memperoleh adalah mendapatkan kesenangan atau penderitaan. Penderitaan di kesenangan dan penderitaan itu sudah pasti dia. Ego tidak peduli terhadap jiwa, kecuali jiwa kebetulan berorientasi spiritual. Tetapi orientasinya spiritual itu kan berarti kebersayaan sendiri-sendiri itu harus dilepas. Ya kan? Dia harus lepas itu. Kemudian tujuannya bergeser dan dia mendapati bahwa sumber kesenangan ternyata berada di dalam. Setelah mengetahui bahwa sumber kebahagiaan yang sedang berlangsung adalah diri ini kesadaran akan kehadirannya. Hasilnya adalah kemudian kita mandiri dari dunia. Mandiri itu maksudnya kreatif dari dunia atau kreatif dalam dunia. Kreatif itu kita bisa merespon secara merdeka. Itu kreatif. Merdeka berarti ya, tidak ada posisi apapun terhadap dunia itu. Seperti itu. Kepuasan dari hasrat ego ada di dalam ranah linier. Dan kebahagiaan itu sejatinya itu bersifat non-linier. Jadi ketika orang mengambil atau masih di fase kebersayaannya sendiri-sendiri, dia pokoknya kecanduan terhadap perolehan. Nah, itu menjadi motivasi terbesar dari hidupnya. Jadi secara spiritual dia punya kebersihan sendiri-sendiri, motivasinya pasti perolehan. Pandangan dunianya pasti hanya sekuler. Sekuler itu ya hanya memperhitungkan alam tampak. Dengan dilepaskannya ketergantungan orang yang mengalami terhadap kenikmatan dan kebahagiaan, dia mendapati bahwa sumber kebahagiaan adalah keberadaan diri sendiri, tetapi itu dikaitkan dengan diri yang besar atau identifikasi dengan kehadirannya. Dan menyadari diri dan menyadari kehadirannya adalah kebahagiaan itu sendiri. Jadi cocok nih bahwa kamu nggak mungkin bisa happy, hatimu nggak mungkin bisa tenang kalau nggak mengalami kehadirannya. Kalau kamu nggak zikir tuh mengalami kehadirannya kan zikir tuh, nggak mungkin kamu happy. Itu konform juga sama penelitiannya Hawking ayat itu, bahwa hatimu nggak bakal tenang, nggak bakal happy. Ya, dia hanya bisa happy dengan mengalami atau dengan identifikasi diri sebagai kehadirannya.
Seperti itu. Pintar ya Hawkin ini ya. Pintar. Kita yang zikir itu yang tidak tahu mengalami kehadiran. Ternyata yang zikirnya itu masih dalam kebersayaannya sendiri-sendiri. Jadi hanya membaca zikir untuk memperkuat kebersayaannya sendiri-sendiri. Tidak ketemu dia. Padahal kan kalau mau mengalami kehadiran, zikir itu adalah identifikasi diri sebagai kehadirannya. Bukan kemudian zikir, baca-bacaan zikir. Dia sebenarnya nggak berzikir. Kan, apa namanya itu, bahasa itu kan hanya menerjemahkan apa yang di dalam kan. Hanya terjemahan yang di dalam bahasa itu. Nah, kadang-kadang itu kita menggunakan bahasa sebenarnya itu nggak ngerti ini terjemahan dari dalam apa bukan. Jadi bahasa itu bagi level kesadaran tertentu itu bukan terjemahan dari dalam, tapi sudah itu. Ya kan? Jadi dia digunakan oleh bahasa jiwanya, tidak menggunakan bahasa. Jadi dia apa namanya itu, tulisan, huruf itu sarana saja itu. Sarana untuk mengucapkan, ya kan, apa yang ada di dalam. Kan sarananya kan pakai simbol. Jadi itu nggak dianggap berzikir. Hanya baru menggunakan sarana untuk menggunakan sarana yang biasa digunakan oleh yang berzikir. Statusnya itu gitu. Dia baru menggunakan sarana yang biasa digunakan oleh para ahli zikir. Itu namanya mencontoh. Dokter setelah jadi dokter pakai baju putih juga dia. Iya, pakai stetoskop. Dia hanya statusnya menggunakan sarana yang biasa digunakan oleh para ahli zikir. Apa sarananya? Bahasa. Jadi dia baru menggunakan bahasa seperti bahasa yang digunakan oleh para ahli zikir. Jadi belum berzikir, bukan dokter, bukan ahli zikir, ahli bahasa. Ahli bahasa. Ya, ahli bahasa. Ya kan. Nah, itu hati-hati ya, hati-hati. Jadi yang zikir, yang menggunakan bahasa yang biasa digunakan oleh ahli zikir itu ego. Biar kelihatan sudah biar kelihatan sudah seperti ahli zikir, ditipu oleh ego seumur hidup. Ego terus memperkuat kebersayaannya sendiri-sendiri melalui bahasa yang biasa digunakan oleh para ahli zikir. So, untuk ahli zikir perlu hati-hati ini ya, perlu hati-hati. Perlu hati-hati. Itu poinnya ya. Jadi dia tidak berzikir hitungannya. Dia hanya meniru bahasa para ahli zikir. Meniru. Sarananya bahasa, baju, dan gayanya. Ya semua. Geleng-geleng juga. Geleng-geleng juga. Banter juga suaranya. Tapi masih dia nggak periksa. Dia duduk itu dengan identifikasi pada kehadirannya atau pada kebersayaannya. Mesti lupa dengan itu. Kata ego, kusuka yang model begini ini. Kusuka yang model begini ini. Kata ego begitu. Ya, sarananya bahasa, baju, gayanya, wes, teriakannya kan paling banter sendiri. Tapi lupa identifikasi. Makanya
amalia itu kalau nggak ada ilmiahnya itu berbahaya. Berbahaya. Kalau hanya amalia toh nggak paham ilmiahnya, ya itu namanya seperti mencontoh dokter setelah jadi dokter. Gadungan. Gue bilang ini baru jos. Ya tapi itu normal ya. Normal dalam level kesadaran 3-4 itu ya. Ya emang harus begitu. Normal. Tetapi kemudian tuh kita harus tahu bahwa ya seperti itulah. Nggak usah juga dianggap musuh karena ya levelnya baru di situ kan. Tapi harus tahu kualitas, jangan mencampurkan kualitas. Jangan mencampurkan kualitas. Nggak usah juga dianggap musuh, itu sedang zikir sama setan. Enggak, itu memang levelnya udah. Nggak usah. Itu normal. Kau tahu Bang, pernah di situ normalnya di situ. 3-4 mau kemana lagi dia? Level 3-4 mau kemana dia? Identifikasinya kan dengan itu. Identifikasinya dengan tubuh, dengan pikiran, dan itu semua pendusta. Pendusta, dan dia adalah penipu. Di level 3-4 itu memang levelnya itu gitu. Jadi cintai yang pendusta penipu tadi, biar larut dikit. Jangan dimusuhin. Kalau dimusuhin tanpa jadi. Cintai pendusta dan penipu itu. Kamu geleng-geleng tadi malam paling kencang ya. Tapi nggak apa-apa lah, itu levelmu gitu. Ya. Nggak usah takut memiliki itu, karena memang itu adalah sebuah tahapan kan. Nggak usah takut. Nggak usah lah, aku daripada celaka berzikir, enggak, malah tambah salah kayak gitu. Dicintai bahwa ada level semacam itu. Kalau sudah tahu diri ada level semacam itu, ketika disuruh belajar, belajarlah. Jangan tidak belajar. Udah tahu ada level itu, belum dilampaui, tidak belajar, itu baru salah. Ya kan? Jadi mengetahui itu justru mendorong kita untuk melakukan percepatan. Aku tidak puas dengan kualitas seperti ini. Gitu. Jangan nggak belajar. Itu malah buruk kalau tidak belajar karena merasa sudah sebagai ahli zikir, padahal masih di level penipu dan pendusta. Ya kalau senang dengan level itu ya monggo, ya kan. Tapi itu biar diurus dirinya sendiri, jangan orang lain yang ngurus. Kamu penipu dan pendusta. Kok apa buktinya? Kamu LOC baru 200. Wah, perang itu, guys. Jangan diurus. Jangan urus-urus soal LOC-nya. Jangan, biarkan. Sindir aja lewat kelas. Kalau 3-4 itu penipu, pendusta. Tapi itu nggak usah bukan sesuatu yang harus dimusuhi kan. Identifikasi diri dengan penipu pendusta itu biar tahu kualitas. Itu nggak bisa dihilangkan. Nggak usah juga marah, emang levelnya begitu. Ya kan? Emang levelnya di situ. Ini ada apa ini? Ini ayat apa pepatah ini, Mas Imam? Oh, ayat. Mana ayat ini? Nggak hafal nih. Diprok-prok ayat An-Nahl ayat 43. Ya. Itu dong yang lengkap, guys. Oh, baru bangun ya. Baru bangun aja langsung hafal ayat. Anak soleh benar Mas Imam Nia. Anak soleh katanya. Jadi level katanya, level pendusta, level
penipu itu ada di 34. Ada. Dan itu bagian dari, ya semua punya itulah. Hanya saja ada yang sudah tahu melampauinya, ada yang masih di situ. Perhatikan bahwa aspek ego orang yang mengalami senantiasa siap untuk mendapatkan manfaat dari fenomena yang disaksikan, walaupun hanya untuk menegaskan realitasnya sendiri sebagai kamu dari aku pribadi yang senantiasa sombong. Senantiasa sombong. Ego enggan menerima bahwa fenomena yang berlangsung secara berurutan itu bersifat otonom dan impersonal. Ego bersiap untuk melompat demi memaksakan satu perasaan yang pada gilirannya merupakan ekspresi sudut pandang atau posisi ego. Makanya itu hati-hati, jangan menilai level kesayaan orang lain karena itu menjadi sebuah sudut pandang, ekspresi sudut pandang. Ya kan? Sudah benar dimensi 5, gara-gara lihat istri dimensi 3, dimensi 4, jadi turun dimensi 2 dia. Jadi turun dimensi 3 juga, biarin. Selamatkan dulu diri masing-masing. Ya kan? Prinsipnya itu kan selamat. Lalu kemudian menang. Jangan utamakan menangnya dulu. Kamu nggak selamat, jadi nggak ada gunanya kemenangan itu karena pada akhirnya dua-duanya tidak selamat. Itu harus sabar, harus sabar ya. Harus sabar. Misalnya istrinya sudah MTLOC, sudah tahu dia. Lihat suaminya, wah dimensi 4 nggak mau belajar. Oh sabar aja. Memang nggak bisa menang itu, tapi yang penting kamu selamat dulu. Ini kan buru-buru ingin menang, akhirnya mati dua-duanya. Satu aja dulu yang selamat. Tinggal ini kan belum menang, ya sudah. Kalau belum menang ya sabar. Biar selamat dua-duanya. Berhenti mengidentifikasi orang yang mengalami sebagai realitas diri merupakan transisi besar dari konten dualistik ke konteks non-dualistik. Dan oleh karena itu, dari diri kecil ke diri sejati. Jadi stop identifikasi LOC orang. Dimensi 4 tuh datang, dimensi 4. Apa sih patroli dimensi? Jangan, biarkan saja dia. Wong itu semua dimensi adalah terhadap kehadirannya kan. Terhadap kehadirannya. Jadi kita kadang gregetan dengan urusan dimensi orang lain. Kan itu juga nggak perlu. Masih dimensi 4 udah ngaku dimensi 7 nggak perlu juga. Nggak akan dapat pujian apa-apa gitu. Masih dimensi 4 udah ngaku dimensi 5. Nggak perlu juga. Masih dimensi 4 udah ngaku dimensi 6. Nggak perlu. Berarti kan dia membeda-bedakan tiap dimensi itu. Harusnya setiap dimensi itu adalah posisi terhadap kehadirannya. Ya kan? Jadi itu harus selalu dibiasakan mampu merangkul logika kontradiksi. Ya kan? Jadi kalau kamu nggak mencintai dimensi keempat, masih dimensi 4 ngaku dimensi 5, wah itu parah itu. Berarti dia masih belum kuat merangkul logika kontradiksi. Harap dipahami bahwa level kesadaran itu kan adalah level terhadap kehadirannya kan. Jadi bukan kepada Bang Aswar. Itu semua level ini dari 3 katakan sampai 10, besok kita temukan 200, sama saja itu juga level terhadap kehadirannya. Satu sisi itu. Sisi yang lain, dimensi 3 cenderung merusak diri, itulah kontradiktifnya.
Itu logika kontradiktifnya. Satu sisi terhadap kehadiran tapi dampaknya buruk. Ya terima saja. Nggak usah harus pura-pura jadi dimensi kelima. Aku udah dimensi 5 nih. Akhirnya orang tanya ke saya, benar nggak dimensi 5? Nggak tahu lah, aku udah. Kayaknya sih kalau hasil pengukurannya belum itu. Itu berarti dia masih belum kuat megang asas. Kan dimensi 3 juga terhadap kehadirannya kan. Dimensi keempat juga terhadap kehadirannya. Sama saja. Sama saja. Kan mumet itu. Nah kalau sama saja ngapain harus belajar? Ya terserah kalau mau belajar apa enggak. Kalau kamu udah puas mengalami kehadiran dimensi 3 ya sok aja. Jadi proses ini adalah proses kamu mengenali dirimu. Kalau kamu puas dengan dimensi keempat, ya sudah. Tetapi bahwa jadi kamu belajar itu bukan untuk membenci dimensi ketiga, keempat, enggak. Karena itu juga dimensi level terhadap kehadirannya. Itu satu sisi ya. Sisi. Seperti itu. Seperti itu. Paling dimensi. Hanya saja memang yang harus diingat itu bahwa level kesadaran ini kan menjadi konteks. Menjadi pengorganisir medan kehadirannya itu kan. Ah itu urusanmu situ. Jadi ketika dia menjadi level kesadaranmu terhadap kehadirannya, maka level ini menjadi konteks. Jadi konteks. Ketika jadi konteks, dia yang kemudian tuh mengorganisir semua medan kehadirannya itu. Jadi apa? Prok. Jadi, ya kan? Jadi apa? Prok. Ada yang jadi gagal ginjal. Ada yang jadi miskin. Yaitu konsekuensi daripada level kesadaran ketika dia menjadi konteks terhadap medan kehadirannya. Tetapi ketika dia menjadi konteks terhadap dia, yaitu masih sama saja. Ya kan? Jadi ketika katakan di level ketiga, dimensi ketiga terhadap kehadirannya sama saja dengan level dimensi keempat terhadap kehadirannya, karena ukurannya adalah kehadirannya, ukurannya adalah dia. Itu satu konteks tersendiri. Tetapi kemudian ketika level ini mengambil dihubungkan dengan medan kehadirannya, di situ hasilnya beda. Medan kehadirannya kan diorganisir oleh konteks. Jadi apa? Prok, pokoknya itu. Nah, itu baru kemudian pakai model yang ini. Pakai model yang satu ini, prok-proknya ini. Nah, yang ada, ini namanya medan kehadirannya. Jadinya apa? Batu ginjal. Ya kan? Jadinya apa? Ya, rugi dalam bisnis. Jadinya apa? Miskin. Jadinya apa? Bodoh. Yaitu hasil, itu hubungan antara konteks dengan medan kehadirannya. Tapi itu kan yang nikmati kamu. Ya kalau kamu puas dengan itu ya silakan. Nggak usah belajar. Tunda lagi aja belajarnya. Ya kan? Tetapi bahwa ada konteks lain yang itu kemudian tuh bisa hasilnya lebih baik daripada ini. Tapi itu kan tergantung seleramu kan. Baik lebih baik ini kan selera kita. Kalau batu ginjal itu kamu udah puas, ya sudah, Allah senang. Allah senang. Nanti Allah nanya, gimana dunia? Ya, baik Gusti. Nah, baiknya piye? Wah, 20 tahun aku cuci darah.
Terus gimana? Ya biasa aja. Alhamdulillah dapat BPJS. Ya kayak gitu nah harus laporannya. Laporannya kan ditanya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya tidak ada masalah dengan dunia. Anak-anak gimana? Ya, anak-anak berantakan Gusti. Anak-anak yang berantakan Gusti, satu ngedar narkoba, satu jualan togel. Terus ya, kenapa Pak? Namanya dunia ya warna-warna wes. Langsung dimensi 3 ya kan gini lah Gusti dimensi 3 itu. Oh ya istri wes lama kabur. Kata malaikat ini kepala keluarga cap opo. Yang heran malah malaikat. Ini kepala keluarga cap apa? Anak hancur tapi berarti dia udah apa namanya, dia mampu melewati tantangan itu. Luar biasa ya. Tanyain sama Allah, gimana dunia Cong? Gimana dunia Cong? Yes, bagus, gak ada masalah apa-apa. Anak-anak gimana? Yes, berantakan. Itu yang bingung Allah itu ya. Salah kalibrasi. Salah kalibrasi guys. Aduh. Ya kalau puas dengan hal semacam ini. Tapi kan jiwa tidak akan puas. Settingannya itu kan dia mengetahui dua kualitas yang berbeda itu tahu gitu. Ya kan? Tahu. Jadi kalau ngomongin level kesadaran itu terhadap apa dulu? Kalau terhadap kehadirannya sama saja antara dimensi ketiga dengan dimensi 1000. Nggak ada bedanya karena terhadap kehadirannya. Tetapi terhadap hasil dalam mengorganisir medan kehadirannya itu berbeda dong. Ya kan? Dia berbeda hasilnya. Yang mengorganisir itu adalah konteks dimensi ketiga dengan dimensi ketujuh beda hasilnya. Jangan sama-samain. Tapi kan hasil itu buat dirimu sendiri. Ya kan? Jadi hasil itu untuk makananmu sehari-hari kan. Ya sudah, kalau kamu puas dengan seperti itu ya silakan. Tapi yang nggak puas pasti mertua. Anakku mau kasih. Ya kamu pasti dipermasalahkan oleh manusia lain. Itu kamu dituntut. Oke ya, bagus kamu ya. Anak berantakan, kamu bersyukur. Istri berantakan, bersyukur. Datang mertua, woi, itu saya yang kasih, yang biayai. Sini kau, jangan bersyukur. Di situ di situ habis kamu digugat sama orang lain. Kalau sama Tuhan mah nggak masalah. Sama Tuhan nggak masalah kan? Apa masalahnya Tuhan? Ya, bagus, dimensi 3 bagus, dimensi keempat bagus. Itulah ciri kalau Tuhan nggak punya kebutuhan, gitu kan? Nanti datang mertua, apa nggak masalah. Ini saya ini salah wirid gara-gara mikirin dia. Lah ngapa? Listriknya aku yang bayarin. Oh gitu, catat malaikat, wah selesai. Kalau sama Tuhan tuh aman gitu ya. Sama makhluk yang lain tuh yang gak aman. Bisa digugat. Bisa digugat. Bisa dieliminasi sama yang lain. Bisa disita kalau sama yang lain. Bisa disita. Nah, itu kemudian itu pada konteks itu level kesadaran itu ada yang berbahaya. Ada yang menguntungkan. Tapi dalam konteks terhadap hasil kerjanya, ya kan? Hasil kerjanya. Ya di level saja, mana saja bersyukur, tapi ingat ada hasilnya itu. Ada buahnya. Lah buahnya itu jadi prok. Sama keluarga belum aman, sama sedulur belum aman, sama tetangga belum aman. Oh bahaya kalau itu. Soalnya orang mau tidur, kamu lagi banting panci sama suami. Lah terganggu tidurnya tetangga.
Akhirnya tetangga darah tinggi mukul istrinya, wah panjang ceritanya. Mukul istrinya opnam, wah udah. Akhirnya BRI nggak terbayar lagi, mana istri yang masuk rumah sakit kan. Terus, nah itu dosanya banyak. Jadi kalau level terhadap dia, tidak ada masalah. Karena ukurannya dia nggak masalah, kan gitu. Terhadap dirimu sendiri itu menjadi bermasalah. Terhadap dirinya sendiri itu menjadi bermasalah. Itu. Oke ya, tuh. Clear nggak nih soal model yang ini? Mana tuh ya? Model yang ini, ya kan? Clear ya? Ini terhadap dia nggak masalah dia, nggak masalah. Kalau misalnya kita berguru nggak masalah, guru kita itu kalau kamu misalnya di penjara karena residivis, nggak masalah dia. Besok nanti ya tinggal dibantu ya. Administrasi di dalam kubur ya tinggal dibantu. Tapi kan buah yang kamu makan setelah dibantu itu nggak boleh makan buahnya gurumu. Kamu habis dibantu itu kan, ya kamu nggak ada makanannya, ya nggak ada amalnya kan, menyesal dia. Iya kan. Vertikal aman, ya vertikal aman, horizontal jeleput ajur. Nah ini istilahnya nih ya. Nah ini clear banget ini ya Mas Heru ya. Vertikal, kalau urusan vertikal itu aman, nggak ada problem kita dengan Tuhan. Jangan selalu dihembuskan kabar kamu bermasalah dengan Tuhan. Apa masalah dengan Tuhan? Nggak ada. Ini kan tukang ceramah ini selalu bikin isu yang aneh-aneh. Kita bermasalah dengan Tuhan. Masalah apa dengan Tuhan? Kok sentimen? Sejak kapan Tuhan punya kebutuhan? Iya kan? Oke, ya ini udah disimpulin sama Mas Heru ya. Bagus, terima kasih Bang Heru. Kalau urusan dengan dia itu tidak ada masalah. Urusan dengan makhluk itu yang penuh masalah. Ya kan? Penuh masalah. Nah itu poinnya gitu ya. Dan itu semakin ditunda penyelesaian masalah dengan kehidupan, dia semakin bertambah, semakin berat. Paling enggak kalau enggak bertambah buruknya, dimensinya maksudnya, enggak multidimensi, beban itu makin sulit untuk diangkat. Kenapa? Waktu juga penting. Waktu. Kan beda dong bebannya kalau punya utang 1 miliar selama 1 tahun lunas, dengan tetap 1 miliar, nggak ada bunga 0%, tetapi sudah 10 tahun kamu nggak mampu bayar. Itu lama-lama mikir gitu. Ini sama 10 tahun saya ngapain? Memang jumlah utangnya tidak bertambah. Tetap 1 miliar, tapi penilaian dirimu terhadap dimensi waktu itu turun. 10 tahun ini ya. Dan itu artinya kebiasaanmu selama 10 tahun itu menjadi beban tersendiri. Jadi bukan hanya beban utangnya 1 miliar, tetapi beban mentalnya. Beban mentalnya bertambah karena kamu 10 tahun gagal. Ya kan? 10 tahun gagal. Ngeluh nambah. Ya. Itu harus dihitung tuh beban mentalnya selama 10 tahun. Oke. Jadi ya itu terserah kamu lah pokoknya. Terserah kamu. Yang penting itu kamu jangan bikin masalah dengan Tuhan. Enggak ada masalah. Mau dimensi 3 dia oke-oke aja. Oh nggak punya kebutuhan. Vertikal aman, horizontal ajur. Nah itu baru urusanmu. Jangan sampai dikacaukan. Kamu nanti bermasalah dengan Tuhan. Oh, apaan? Kamu nanti nyakiti Tuhan. Tuhan cap apa itu disakiti makhluk? Ya kan, kayak Bang Tigor aja disakitin istri. Oke ya. Nah, itu poinnya tuh. Kemudian kita lanjut. Udah, nggak usah lanjut sampai sini dulu aja lah. Biar teringat ya. Biar teringat. Jadi kalau misalnya istri sudah mempermasalahkan kita, itu ciri.
Harusnya itu kan tahu diri, nggak usah sampai nyinggung LOC-mu, ya kan? Kalau dia sudah cemberut dikit, gitu, itu ciri ada konteks yang hasilnya tidak layak lagi. Jangan sabar sih, Mak. Ini lagi belajar, jangan malah nyerang gitu. Tahu diri, oh ya oke, gitu ya. Ya nggak suka nih hasil dua dari konteks yang saya peragakan, kan gitu. Yang gitu. Terus dia bilang, Allah aja nggak masalah, kenapa lu yang masalah? Wah, itu repot kalau kayak gitu. Ya udah, kalau begitu ngomongnya kayak Allah, jangan ke manusia, itu menyakiti. Allah aja nggak masalah, kenapa lu yang masalah? Masalahnya itu Allah itu nggak kena dampak apapun, dia suci dari dampak apapun. Nih ngomong ke saya begitu, kampak bisa melayang tuh. Kalau saya bilang juga Allah aja nggak masalah, ngampak kamu, kenapa kamu yang masalah? Kan nggak cocok gitu. Nah ini bagus nih, ada pengukuran dari Bu Riyadni. Istri jadi barometer untuk level horizontal, dan tetangga dan mertua dibanyakin pengukurannya. Pengukurannya itu pertama istri jadi ukuran tuh, anak untuk pengukuran, keluarga jadikan level pengukuran. Nggak usah pakai harus tes ke psikolog gitu, itu mati rasa basic. Pengukuran yang nyata itu ya di sekitar kita ini gitu. Ya kan, pengukuran yang nyata itu ya keluarga, gimana, itu ukuran tuh. Nggak usah harus pakai menghadirkan tim psikolog dari UGM. Itu mati rasa berarti. Menghadirkan tim psikolog untuk mengukur kebahagiaan keluarga, saya nggak usah. Tanya tetangga, tanya mertua, ya, ya itu sudah. Yang benar tuh itu. Mau yang ngalami mereka kalau kamu panggil UGM. Memang tetanggamu dosen UGM apa gimana? Tanya istri, gimana mah hasil prok saya? Buruk Pak, ya. Buruk. Udah 5 tahun naik Suzuki Carry tahun 80, panas Pak di tol. Apalagi tol Surabaya Jakarta, Pak, ampun Pak, kayak merokok. Tanya istri gitu. Gimana Pak hasil peragaan konteks saya dan kehadirannya? Buruk pokoknya. Buruk. Nah itu cepat-cepat belajar gitu. Jangan ditunda-tunda. Kamu jangan jadi istri yang yang tidak menguntungkan suami ya. Nggak bisa begitu. Ya kita sadar inilah, sadar hasil lah. Sadar pengukuran, oh krisis berarti aku ini. Krisis terhadap diri sendiri. Soalnya istri saja sudah menggugat. Digugat istri kok malah malah kumise kayak kesetrum panas dia, egonya tersindir. Terus kalau nggak terima ya cari yang lain, wah perang malah wes. Nah ikut darah tinggi ya nih ke suaminya. Terus kalau nggak senang aku gini ya wes. Loh, bukan soal nggak senang, dampakmu itu loh. Kata teman saya, dampak raimu itu loh. Teman saya gitu. Dampaknya raimu itu loh kena saya. Ngomong kok gitu kayak jadi Tuhan aja. Ya kan. Yang tidak kena dampak itu hanya Tuhan. Malaikat aja kena dampak. Sibuk dia ngurusin yang nggak jelas itu. Digugat istri sama dengan neraka gitu. Ya bagus biar kita harus berubah konteks, harus berubah level. Ya mau nikah jadi mikir nih. Ya begitulah. Jawaban istri menyenangkan, transfer ada bonusnya, kayak gini-gini gitu. Berterima kasih kepada istri, suami semakin progresif. Alhamdulillah. Emi 2023. Dapat pialanya kayak ini udah. Ini kayak ini dapat piala citra ini. Ya, ya terima kasih kepada istri suami lagi.
Oh iya dong, karena itu istri menjadi pengukuran yang valid. Ya kan, pengukuran yang paling nyata itu istri. Begitupun dengan istri, pengukuran yang paling nyata itu suami. Ya, satu dan sama pokoknya. Cece, Mbak Emi, salam buat Bang Edi. Ya. Itu pengukuran yang nyata itu. Daripada sewa ahli dari UGM mahal. Mendingan istri yang mengukur. Dan dia sabar menerima itu pengukuran. Yang penting itu respon hasil pengukurannya itu. Apresiasi, oke gitu. Jadi jangan sampai yang ngukur suami malah protes. Allah aja nggak masalah, kenapa lu masalah gitu. Nggak begitu Maimunah. Nggak begitu Maimunah cara merespon hasil pengukuran. Oh oke. Level sini berarti harus berubah. Dampaknya ke dia buruk. Gitu hasilnya. Wah, ini ada yang fatwa yang radikal nih. Kalau tidak cocok sama istri, ganti istri baru. Wah, ini repot ini. Ini pengukuran yang radikal ini. Nah, ini repot ini ya. Saya nggak tanggung jawab ini. Silakan dicari alamatnya lah ini. Fahar Bakri ini. Dicari alamatnya. Kamu ngomong apa tadi, Picu? Suami saya jadi terinspirasi. Pokoknya ini silakan dicari alamatnya pokoknya ya. Ini namanya ini Fahar Bakri ya. Kalau sampai ada suami yang terinspirasi, dia yang tanggung jawab. Oke lah, itu dulu ya. Itu dulu. Oh iya Mas Camim. Ini ada apa namanya itu? Tapi nanti besok aja lah pesertanya kalau 200. Ini masih kurang nih. Nanti ada door prize. Oke ya, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswab, terima kasih teman-teman. Jangan lupa ya, insya Allah tanggal 22 Maret besok kita akan ada ini ya, kelas lanjutan untuk yang kemarin kelas donasi ya. Ini free untuk umum, baik yang sudah donasi maupun yang belum. Terima kasih, kita bertemu besok pagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.